Deklarasi Balfour ini meminta agar orang-orang Yahudi di seluruh dunia punya tanah nasional di Palestina. Tahun 47 tanah Palestina sudah kurang dari separuh. Ya, 48 orang Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Hebron termasuk wilayah yang agak Masya Allah ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Palestina itu ya adalah negeri yang memang bisa dikatakan seperti ini. Awalnya 100% ini milik Palestina. Tapi pada tahun 1917 antara Perang Dunia Pertama, sebelum runtuhnya Turki Utsmani, ada sekretaris jenderal Inggris namanya Balfour, Arthur Balfour, bikin deklarasi yang kemudian kita kenal dengan namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini meminta agar orang-orang Yahudi di seluruh dunia punya tanah nasional di Palestina. Akhirnya berbondong-bondonglah, hanya dalam waktu sekitar tahun 1917 sampai tahun 1922 itu sudah berubah dari 9% naik 300% jumlah penduduk Yahudi di Palestina. Maka tahun 47 tanah Palestina sudah kurang dari separuh. Ya, 48 orang Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Maka umat Islam tinggal segini nih. Ini Gaza nih Pak, yang hijau kecil ini Gaza. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihat di peta, Gaza itu tempatnya kecil sekali. Ini kayak penjara nih Pak. Jangan ngelihat ya, ada garisnya ya. Nah, garisnya itu adalah tembok. Tembok tingginya 9 meter. Bisa dibayangkan? Orang Palestina punya tanah di sini, nggak bisa digarap. Karena apa? Sudah dipasang tembok setinggi ini. Dan ini sudah dikuasai semua oleh Israel. Panjang temboknya di seluruh Palestina sepanjang 844 km. Jakarta Banyuwangi, tingginya 9 meter, 3 lantai masjid kurang lebih ya. Jadi ya sudah, rakyat Palestina amat sangat menderita sekali di sana. Maka Gaza ini menjadi penjara raksasa sedunia. Pintu masuknya cuma satu, namanya Rafah. Jadi kalau kami nggak masuk Gaza Pak, kita masuknya Palestina. Jadi dari Mesir ya melanjutkan perjalanan ke bawah sampai ke Bukit Sinai. Nah di sini ada perbatasan namanya Taba ya. Ini perbatasan antara Israel dengan Mesir. Orang-orang Mesir nggak ada yang boleh masuk ke Palestina. Orang-orang Jordan nggak ada yang boleh. Orang Gaza juga nggak boleh masuk ke Palestina. Maka ada kawan kita namanya Bara Mas'ud. Pernah dengar nama itu Pak? Anak muda yang suaranya merdu, yang nasyidnya dia followernya ratusan ribu, nasyidnya sangat banyak sekali. Berapa kali datang ke Indonesia, termasuk kami undang terus ke Arafah, biasanya kalau datang mesti kami undang untuk ngisi ya. Itu saya tanya, ya akhi antum sudah berapa kali ke ke Al-Aqsa? Dia bilang, wallahi saya belum pernah sekalipun ke Al-Aqsa. Padahal jarak antara jalur Gaza dan Al-Aqsa sekitar 75 km. Nah, ini beliau tidak pernah bisa karena memang dipenjara di dalam Gaza ini ya. Nanti kalau mau keluar masuk Mesir dulu. Dari Mesir muter lagi ke bawah baru bisa masuk ke Palestina. Itu pun kalau nggak ketahuan KTP-nya Gaza ya. Artinya harus punya visa Israel. Bapak Ibu, nomor 1 tadi Nabi Ibrahim. Nomor 2 Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tinggalnya di Palestina juga. Karena Nabi Ibrahim punya istri 2, yaitu Sarah dengan Hajar. Dari Bunda Hajar lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggalnya di sekitar Hijaz ya. Hijaz itu antara Mekah dengan Madinah. Nabi Ismail menikah dengan orang Arab Aribah. Aribah itu adalah Arab Yaman. Jadi orang Arab itu aslinya ada di Yaman, yang hijrah meninggalkan negeri Yaman menuju Hijaz. Ya, Arab pertama namanya Arab Baidah, yaitu Arabnya kaum Ad dan kaum Samud. Itu sudah baidah, musnah, nggak ada anak cucunya sama sekali. Nah, Nabi Ismail anak cucunya disebut Arab Musta'ribah, Arab campuran. Jadi Rasulullah itu tidak asli Arab, tapi Arab campuran. Kenapa? Karena kakek moyangnya bernama Nabi Ismail.
ibunya Nabi Ismail itu Kibti, bapaknya Babilonia. Ya, sedangkan Nabi Ismail menikah dengan orang Jurhum, salah satu daripada suku Arab. Maka kalau ditarik garis keturunannya, para ulama menyebutnya ini disebut Arab Musta'ribah, Arab campuran. Disebut juga dengan Arab Adnan. Kalau Arab asli namanya Arab Kohton yang tinggal di Yaman. Nah, yang di Indonesia ini kebanyakan Arab Kohton. Arab Kohton itu Cinanya Arab karena suka keliling dunia. Makanya banyak kampung-kampung Arab di Indonesia. Nah, itu kebanyakan Arab Yaman. Kalau Arab-Arab yang Musta'ribah, Arabnya Adnan, itu hidungnya mancung banget, kulitnya putih, ya seperti orang Saudi itu kebanyakan Arab Adnan. Nah, kalau yang Yaman itu adalah Arab Kohton, rodo ireng siti dulu, ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih yang di sini Arabnya Arab pati cetoh. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Itu Nabi Yusuf anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim dari jalur Saroh, ya. Jadi Saroh punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak dua namanya Yakub dan Esau. Nah, Yakub punya istri 4, punya anak 12. Anak 12-nya ini disebut sebagai Bani Israel. Kenapa? Karena Allah memanggil Yakub dengan nama Israel. Ya, apa arti Israel? Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Maka Nabi Yakub disebut hamba Allah Israel. Itu artinya Allah, gitu kan ya. Anak cucunya disebut sebagai Bani Israel. Ini ya. Karenanya sebagian ulama ada jangan menggunakan kata-kata Israel laknatullah, ya jangan Yahudi. Walaupun saya yakin bapak-bapak kalau dengar kata-kata Israel nggak terbayang Nabi Yakub kan? Yang terbayang mesti apa? Ya orang Israel begitu loh ya. Bukan ngebayangin Nabi Yakub alaihissalam. Padahal nama Israel itu dalam Al-Quran kullu ta'am kana hil li Bani Israel. Semua makanan pada awalnya adalah halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsih. Kecuali apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri. Maksudnya Israel siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Baik, Nabi Yusuf waktu kecil dimasukkan dalam sumur di Palestina, kemudian dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya, dijual kepada Blante budak namanya Malik, ya. Rupanya Malik ini masih keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berangkatlah kemudian ke Mesir, sampai di Mesir dijual kepada seorang penguasa tertinggi Mesir. Kalau di Indonesia namanya Kapolri, ya kepala kepolisian Republik Mesir. Namanya Futifar, istrinya namanya Zulaiha. Jadi suaminya Zulaiha itu bukan raja, tetapi apa? Kapolri Mesir. Rajanya ya Raja Fir'aun. Ya namanya Fir'aun itu gelar raja yang ada di Mesir. Ya, Bapak Ibu dari dirahmati Allah, maka Nabi Yusuf kemudian dibawa ke Mesir sampai akhirnya nanti Nabi Yusuf dipenjara dan kemudian diangkat menjadi penasihat raja ketika mampu mentakwilkan mimpi Raja Mesir, yaitu raja yang bernama Akhenaton. Inilah satu-satunya raja yang disinyalir masuk Islam pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Bertauhid, tidak lagi menyembah dewa Ra, dewa Amon, dewa yang disembah oleh pada bangsa Mesir. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan pada zaman Raja Akhenaton ini. Kemudian pada zaman Nabi Yusuf di Mesir, bapaknya dan seluruh saudaranya dipanggil dari Kanaan, dari Palestina ke Mesir, sebab Palestina sedang mengalami kekeringan ekstrim. Maka mereka semua akhirnya tinggal di Mesir. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, maka nasib Bani Israel menjadi budak ketika Mesir berganti rezim. Rezimnya adalah rezim Kibti. Maka saat itu kebanyakan Bani Israel
dijadikan budak oleh Raja Fir'aun, yaitu Ramses I. Itu jaraknya dari Nabi Yusuf meninggal sampai Ramses I kurang lebih 400 tahun. Maka mereka berdoa kepada Allah agar didatangkan Rasul, lahirlah yang bernama Nabi Musa. Nabi Musa lahir di kota Mesir, tapi ya saya lupa detailnya di mana, Memphis ya, di kota Memphis, yang kemudian dicemplungkan ke Sungai Nil. Jadi ini Sungai Nil nih Pak. Ini sungai terpanjang sedunia, ya. Ya, Sungai Nil ini sungai terpanjang sedunia, panjangnya 6.666 km, melewati 9 negara Afrika. Jadi di sebelah Sungai Nil, ya, di sebelah terusan Suez ini wilayah Afrika, di sebelah kanannya itu wilayah Asia. Jadi negeri Mesir itu berada di dua benua, benua Afrika dan benua Asia. Di sini ada terusan Suez. Ini dulu nggak ada Pak. Terusan Suez ini panjangnya 166 km, lebarnya ada yang 200 sampai 400 meter, dalamnya 25 meter, digali pakai cangkul. Ya, korbannya ratusan ribu orang. Butuh waktu berapa puluh tahun begitu kan ya, menggunakan sekitar 1 juta tenaga kerja, mirip seperti pembangunan pembangunan tembok Cina itu Pak ya. Nah, kalau nggak ada terusan Suez, orang dari Indonesia kalau mau ke Eropa, ini di Indonesia naik kapal nih Pak ya, naik kapalnya ke sini ya, baru kemudian menyeberang laut Arab, kemudian sampai di bawah Yaman, Teluk Aden, tapi nggak masuk ke sana, masuk ke Mogadishu, Somalia, kemudian ke Mozambik, sampai kemudian ke bawah, ya, muter ke sini Pak, ya, muter sini sampai nanti ke Marrakesh, sampai ke Maroko, nyebrang ke Selat Gibraltar nih, selatnya Tariq bin Ziyad, ya, kemudian baru masuk ke Laut Mediterania di sini. Di sini masuk ke Eropa. Tapi dengan adanya terusan Suez, maka dari sini masuk ke Teluk Aden, ke Laut Merah yang ada di sebelah Jeddah itu. Bapak Ibu kalau umroh mesti ngelihat laut ini, ya. Lewati Jeddah kemudian masuk ke Teluk Aqabah. Nah, di sini baru ada yang namanya terusan Suez. Itu ngeringkes 16.000 kilometer yang diringkes.